Kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan ini kita pasti ingin memiliki banyak sahabat. Kita berupaya supaya kita ini bisa mempunyai banyak sahabat sebanyak mungkin. Mengapa? Supaya dengan punya banyak sahabat, maka akan semakin banyak pula perhatian dan cinta yang kita peroleh. Tetapi tentu pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah kita membuat diri kita ini menjadi sahabat yang baik? Apakah kita ini hanya menuntut bahwa engkau harus menjadi sahabatku, tetapi kita tidak berusaha untuk membuat diri kita menjadi seorang yang sahabat yang baik bagi orang lain? Apa itu artinya menjadi sahabat yang baik bagi orang lain? Ya. Seorang sahabat itu pasti selalu ada bagi sahabatnya, selalu peduli kepada sahabatnya, baik dalam keadaan suka maupun duka. Seorang sahabat yang baik tidak pernah memperhitungkan seberapa banyak kasih atau perhatian yang sudah ia berikan, melainkan ia selalu memberi dan memberi. Ya, jadi sahabat itu selalu memberi dan memberi tanpa memperhitungkan seberapa banyak yang telah ia terima dari orang lain. Dari hubungan relasi kita dengan sesama ini, kita pun dihantar untuk mengerti relasi kita dengan Tuhan. Tuhan berkata bahwa engkau adalah sahabatku. Pertanyaannya tentu sekarang, sudahkah kita ini berusaha untuk menjadi sahabat bagi Tuhan? Tadi dalam bacaan Injil juga dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ini adalah kabar gembira kita di Minggu Paskah yang ke-6 ini. Sungguh kita ini tidak layak untuk menjadi sahabatnya Yesus, tapi justru Yesuslah yang telah memilih kita. Dan karena Yesus telah memilih kita, maka kita ini baru menjadi layak. Jadi jangan pernah bangga, jangan pernah menjadi sombong kalau kita ini boleh menjadi sahabatnya Tuhan. Semua bukan karena usaha kita, tapi pertama-tama karena Tuhan yang telah memilih kita untuk menjadi sahabatnya. Karena Tuhan telah memilih kita menjadi sahabatnya, kita dimampukan untuk boleh menjadi sahabat yang baik bagi Yesus. Undangannya adalah kita mau melakukan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan mendengar ikrar atau janji yang akan diucapkan oleh para peserta KEP yang baru, ya. Mereka akan mengucapkan janji atau ikrar bahwa mereka akan mengikuti kursus evangelisasi pribadi. Apa itu KEP? Ya, bagi saya dan juga saya rasa bagi Anda, dengan mengikuti KEP ini kita mau belajar bagaimana menjadi sahabat yang baik bagi Allah. Jadi mari kita gunakan KEP ini sebagai wadah untuk mengerti bagaimana Allah mengasihi kita dan bagaimana kita bisa membalas kasih Tuhan. Sungguh kita tidak pernah bisa membalas kasih Tuhan, kita hanya bisa melakukan apa yang terbaik yang kita bisa lakukan. Tadi Yesus dalam bacaan Injil juga mengatakan bahwa kita ini bukan lagi hamba. Apa bedanya teman dan hamba? Apa beda antara sahabat dan hamba? Kalau sahabat itu melakukan dengan tulus, sahabat adalah memberikan dengan cinta, dengan kasih tanpa pamrih. Bedanya dengan hamba, hamba mungkin menuruti apa yang kita pinta, hamba mungkin peduli pada tuannya, tapi semua itu dilakukan karena hamba ini takut kepada tuannya. Tuhan tidak mau relasi kita dengannya dilandasi dengan rasa takut, rasa cemas atau rasa takut, tapi ia sungguh-sungguh ingin supaya sukacita Tuhan pun ada dalam diri kita. Mana Yesus juga berkata, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Itulah artinya mengapa kita diundang menjadi sahabat, bukan lagi hamba. Karena hamba tidak pernah mencintai tuannya. Seorang hamba hanya mencintai uang tuannya. Jadi jangan sampai kita mencintai Tuhan karena kita hanya ingin berkat-Nya. Kita hanya mencintai berkat-Nya Tuhan, tapi tidak mau mencintai Sang Pemberi berkat itu sendiri. Semoga melalui perayaan Ekaristi ini kita terus mau berdoa supaya Tuhan boleh memilih kita untuk menjadi sahabat-Nya. Sungguh kita tidak layak, tapi dalam bacaan pertama dan kedua kita kembali diingatkan Tuhan itu tidak pernah pandang bulu.
Tuhan memilih kita apa adanya, asalkan kita ini mau terbuka, kita mau rendah hati, kita mau terbuka terhadap rencana Allah, Tuhan pasti memilih kita. Jadi mari terus berdoa supaya kita sungguh boleh menjadi sahabat yang baik bagi Tuhan. Semoga demikian, Tuhan memberkati.